Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 9. Mari kita lanjutkan materi IPS kita bab 2 tentang faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang sudah lalu kita sudah membahas tentang pengaruh perubahan sosial budaya. Seperti biasa, sebelum lanjut ke materi inti, kalian harus tahu tujuan pembelajaran agar kita fokus pada materi pembelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian harus dapat menyebutkan faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Yang kedua, dapat menjelaskan yang dimaksud dengan A. Difusi, B. Asimilasi, C. Invasi, D. Milenarisme. Kemudian yang ketiga, kalian harus dapat menjelaskan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Mari kita masuk pada tujuan pembelajaran yang pertama. Kalian harus dapat menyebutkan faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Apa saja yang menyebabkan faktor penyebab perubahan sosial? Nah, yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan baru. Yang ketiga, konflik. Keempat, terjadinya pemberontakan revolusi. Yang kelima, perubahan lingkungan alam. Dan keenam, peperangan. Yang ketujuh, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Nah, kegiatan penduduk Indonesia tidak merata. Pulau Jawa merupakan pulau yang mempunyai kepadatan penduduk paling tinggi karena Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian negara, sehingga banyak penduduk yang tertarik untuk tinggal di wilayah ini. Nah, semakin besar jumlah penduduk, semakin banyak permasalahan yang dihadapi suatu daerah. Misalnya suatu kota mengalami peningkatan yang besar karena urbanisasi. Nah, pertambahan ini mempengaruhi jumlah lahan yang harus ditempati, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga terjadi perubahan sosial budaya di kota tersebut. Kemudian faktor yang kedua adalah adanya penemuan baru. Nah, ini penemuan baru membawa perubahan sosial budaya dalam kehidupan. Contoh, listrik ditemukan oleh Michael Faraday tahun 1821. Dunia mengalami banyak perubahan termasuk rangkaian penemuan sesudahnya. Kombinasi pengetahuan dan penemuan listrik banyak tercipta sebagai alat penghasil tenaga listrik. Alat yang dapat menyalurkan listrik seperti setrika, kompor, alat masak, dan lain-lain. Nah, itu jadi contohnya ada alat penemuan baru. Kemudian yang ketiga adalah adanya pertentangan atau konflik. Ini juga dapat terjadi antara individu dan individu, antara kelompok dan kelompok, atau antara individu dan kelompok. Penyebab terjadinya konflik yaitu adanya perbedaan kepentingan, pendapat, kebudayaan antar individu. Nah, kemudian yang keempat adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi, menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Contohnya, ketika Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan proklamasi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari cengkraman penjajah, dan telah mengubah struktur pemerintah kolonial menjadi pemerintahan nasional. Kemudian yang kelima adalah lingkungan alam. Nah, lingkungan alam yang sudah ada tanpa harus dibuat oleh manusia. Lingkungan alam yaitu daratan atau tanah, perairan, dan udara. Alam mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Alam adalah penyedia bahan-bahan makanan, pakaian, penghasil tanaman, dan sumber kesehatan serta keindahan. Nah, apa hanya peperangan? Perang membawa perubahan besar dan kecil dalam masyarakat yang terlibat perang, terutama masyarakat yang kalah perang. Bangsa yang menang perang akan memaksakan kebudayaannya kepada negara yang kalah perang. Indonesia pernah perang melawan Jepang dan Belanda. Meskipun Jepang menjajah Indonesia sekitar kurang lebih 3,5 tahun, yaitu antara tahun 1942 sampai 1945. Kemudian yang ketujuh adalah adanya pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya,
yaitu adanya difusi, merupakan proses penyebaran unsur baru. Kemudian yang kedua adalah akulturasi atau culture contact. Terjadi suatu kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing. Lambat laun, unsur kebudayaan asing tersebut melebur atau menyatu ke dalam kebudayaan sendiri atau kebudayaan asli, tetapi tidak menghilangkan ciri kebudayaan lama. Kemudian yang berikutnya adalah asimilasi, merupakan pertemuan dua kebudayaan yang lambat laun melebur menjadi kebudayaan baru, di mana unsur dari masing-masing kebudayaan asli hilang. Kemudian yang berikutnya adalah penetrasi, merupakan proses perembasan unsur budaya kepada suatu masyarakat baik secara damai ataupun paksaan. Kemudian yang berikutnya adalah invasi, yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan atau penaklukan bangsa asing terhadap bangsa lain. Yang berikutnya adalah milenarisme, yaitu salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Nah, itu tujuan pembelajaran 1 dan 2 ada pada pembahasan tadi. Yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran 3, bahwa kalian harus dapat menyebutkan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, apa saja? Yang pertama adalah kehidupan masyarakat yang terasing. Kemudian yang berikutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Kemudian yang ketiga, adanya sikap masyarakat yang feodalisme atau yang tradisional ya. Kemudian yang keempat adalah adanya prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing. Kemudian yang kelima, faktor penghambatnya adalah adat istiadat ya. Adat istiadatnya tentu kuat. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Evaluasi yang pertama, sebutkan faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan A. Difusi, B. Asimilasi, C. Invasi, D. Milenarisme. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, jelaskan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang globalisasi. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.